Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Wa ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailatil mubarakah nastati'u an naltaqiya marratan ukhra linastamirra dirasatana wa ta'allumana lil kitab durusil lughatil arabiyyati li ghairi an-natiqina biha. Asallahu an yusahhilana wa yubarikana fi ta'allumina hadha. في لقائنا الماضي وصلنا إلى الدرس الثاني من المجلد الثالث أليس كذلك؟ Bala. Bala. Di pertemuan yang lalu kita sampai di pelajaran kedua atau bab kedua dari jilid 3. Dan kita sudah membahas beberapa kaidah di sana. Alhamdulillah sudah membahas beberapa kaidah. Di antaranya kaidah yang kita bahas apa saja Ibu kemarin? Masih ingat? Wawul hal Ustaz. Wawul hal, ahsanti. Yang pertama wawul hal. Lalu ada lagi? Allah. Wawul hal itu menunjukkan kondisi atau keadaan, kan Ibu ya? Kemudian ada lagi setelah wawul hal? Ilaikum. La'alla, kita membahas ma'ana la'alla, kemudian ilaikum sebagai ismul fi'li, dan asya'u, ya kan Ibu ya? Asya'u ini merupakan bentuk jamak dari syai'un, dan dia termasuk ism mamdud yang tidak boleh ditanwin, mamnu' min as-sarf, karena aslinya wazannya adalah af'ila'u. Setelah itu kita juga membahas al-fi'lul madhi alladhi yufidu du'a, fi'il madhi yang digunakan sebagai doa, yaitu maknanya untuk mustaqbal, untuk yang akan datang, meskipun lafadznya madhi. Dan kemarin kita sampai di pembahasan min az-zaidah, ya kan Ibu ya? Ya. Min az-zaidah, oh nih sebelum terakhir kemarin. Min az-zaidah itu huruf tambahan yang sebenarnya kalau tidak ditambahkan min az-zaidah ini sudah sempurna kalimat. Tapi ditambahkan min az-zaidah fungsinya sebagai taukid, sebagai penekanan makna. Sedangkan ism setelah min az-zaidah itu majrur secara lafaz, tapi tetap aslinya kedudukan dan keadaannya sesuai dengan kedudukan sebelum ada min. Kan gitu Ibu ya kemarin ya? Kalau sebelum ditambahkan min sebagai mubtada, maka tetap mubtada meskipun lafadznya majrur. Tapi marfu'un mahallan. Atau kalau misalkan aslinya khobar tetap sebagai khobar, atau aslinya sebagai apa di sana? Maf'ulun bihi, maka tetap maf'ulun bihi. Gitu ya, Fatahallahu alaikunna. Berikutnya kemarin terakhir kita membahas tentang lada. Lada ini termasuk dzaraf yang mu'rab. Jadi sebenarnya bisa ditandai harokat. Hanya saja tanda harokatnya ini selalu muqaddarah. Gitu kan Ibu ya? Karena huruf terakhirnya huruf alif. Lada. Lada secara makna persis seperti inda dan ma'a. Ya kan Ibu ya? Ya. Jadi persis. Dan dia tadi mu'rab. Jadi lada al-mudiri. Hanya saja
alif maksurah yang di akhir ini bisa berubah menjadi ya jika bersambung, jika lada ini bersambung dengan dhamir mutasil. Ya kan Ibu ya? Jadi ladai, ladaihi, ladaihi, ladaiha, ladaika, ladaiki, ladaiya, ladaina. Gitu kan Ibu ya kemarin ya? Ya. Nasrullahu murakunna. Assalamualaikum jami'an. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian tentang pembahasan yang lalu? Bu Elvi, sehat Bu Elvi? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Kemarin sempat tidak bisa hadirah ya? Iya Ustadz. Saya minta maaf untuk rekamannya terlambat mengirim. Nanti mungkin bisa dimurojaah ya? Iya untuk rekamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada pertanyaan Ibu sekalian untuk pembahasan yang lalu? Halo? Belum. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan tentang pembahasan yang lalu, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ini kaidah terakhir di bab 2 ini. Kaidah terakhir di bab 2 ini. Tentang apa? Tentang al-jam'u ala sighatil muntahal jumu'. Atau terkadang hanya disebut sighatu muntahal jumu', atau terkadang malah hanya disebut muntahal jumu' gitu saja. Ini termasuk sighah atau termasuk bentuk jamak Ibu sekalian. Jadi bukan sesuatu yang baru. Kalau dulu kan pernah kita ada ismul jam'i kan itu ya. Ada ismul jam'i. Ini bukan ismul jam'i. Ini bukan hal yang berbeda. Ini jamak, jamak. Hanya saja dia muntahal jumu', menunjukkan nihayatul jam'i, menunjukkan jamak yang sangat banyak dan tidak bisa dibentuk jamaknya lagi. Terkadang jamak itu bisa dijamak lagi, tapi muntahal jumu' itu tidak bisa. Itu Ibu ya. Itu sudah menunjukkan jamak banyak, kasroh, jam'ul kasroh sangat banyak. Kan jamak itu ada jam'ul qillah, ada jam'ul kasroh. Jam'ul qillah itu jamak, tapi masih bisa dihitung lah gitu ya. Kalau misalkan jam'ul kasroh itu menunjukkan sangat banyak sekali. Nah, ini di antara jamak yang menunjukkan jam'ul kasroh adalah sighah muntahal jumu'. Gitu Ibu ya? Bingung tidak maksud saya? Halo? Halo? Ya Ustaz, contohnya aja Ustaz. Jadi sighah muntahal jumu' ini bentuk jamak dan menunjukkan banyak sekali. Tidak bisa dijamak lagi. Dan dia mempunyai beberapa pola Ibu-ibu sekalian. Mempunyai beberapa pola. Sebenarnya polanya banyak sekali. Tapi ada intinya. Kalau misalkan disebutkan semuanya, itu ada 19, terlalu banyak. Tapi biasanya di awal-awal belajar sighah muntahal jumu' itu hanya disebutkan beberapa saja. Bahkan kalau di akhir jilid 1 dulu sighah muntahal jumu' itu hanya disebutkan 3 pola. Yaitu 3 pola itu sebenarnya juga pola inti saja. Dulu pernah kita di hari Selasa, tolong ambilin tisu Mas itu. Dulu di hari Selasa kita juga pernah sempat menyinggung tentang sighah muntahal jumu' dan kita sebutkan beberapa wazennya, beberapa polanya. Dan kita di sini ketemu lagi. Di sana di antara polanya, di sana ada mafa'ilu. Ini pola ya, pola. Wazn. Mafa'ilu. Contohnya apa untuk wazn mafa'ilu? Misal makatibu itu jamak dari apa Ibu? Maktabun. Makatibu itu polanya mafa'ilu. Makatibu diawali mim fathah, huruf kedua juga fathah panjang, maka kemudian huruf berikutnya kasroh. Makatibu. Ya kan Ibu ya? Ya. Makatibu, maqa'idu, masajidu.
Itu semuanya polanya atau wazannya adalah mafa'ilu. Ini wazan yang pertama. Di sana ada lagi wazan yang lain yang disebutkan di sini. Di sini ada berapa wazan? Ada 5 wazan. Tayyib. Wazan berikutnya di sana contohnya adalah fawa'ilu. Fawa'ilu. Fawa'ilu misalnya kata apa? Misal fawakihu. Fawakihu itu bentuk jamak dari apa, Ibu? Fakihatun apa? Fakihatun, betul. Fakihatun, buah-buahan. Fakihatun jamaknya fawakihu. Kalau kita perhatikan fawakihu polanya persis sama. Huruf pertama fathah fa, lalu huruf kedua waw, huruf waw dan panjang fathah. Fawa, lalu huruf berikutnya kasroh, fawakihu. Ya kan Ibu ya? Contoh yang lain, kata yang lain yang jamak yang menggunakan wazan ini adalah misalkan qawaidu. Qawaidu. Qawaidu itu bentuk jamak dari apa, Ibu? Qawaidu bentuk jamak dari apa? Fawa'ilu, Pak. Naam, polanya wazannya fawailu. Tapi bentuk mufradnya apa, Om? Qawaidu. Qawaidu bentuk tunggalnya apa? Qawaidu kan jamak. Qaidatun apa? Qaidah. Qaidah. Ahsanti. Qaidatun. Qaidah, kaidah. Qaidah atau qaidatun itu bentuk jamaknya qawaidu. Menggunakan wazan ini fawailu. Gitu ya, Bu ya? Ada juga yang lain misalnya faidah. Naam, fawaidu. Fawaidu itu wazannya fawailu juga. Fawaidu. Mufradnya faidah. Faidah jamaknya fawaidu. Lalu di sana ada juga khawatimu. Khawatimu itu jamak dari khatimatun. Jamak dari khatimatun. Begitu Ibu ya? Itu beberapa contoh dari sirah muntahal jumu' yang wazannya fawailu. Ibu-ibu ditulis tidak contoh-contohnya? Ditulis tapi cuma satu-satu. Ditulis cuma satu, nggak masalah. Tapi intinya seperti itu. Jadi mafa'ilu tadi seperti maqa'idu, makatibu, masajidu, fawailu, contohnya fawakihu, fawaidu, qawa'idu, khawatimu. Lalu berikutnya di sana ada wazan ketiga yaitu faya'ilu. Faya'ilu misalnya apa? Di sana misalnya di sini ada sayarifu. Sayarifu. Sayarifu itu apa? Sayarifu itu bentuk jamak dari sayraf. Sayrafun. Sayrafun. Sayrafun itu apa? Sayrafun itu adalah sarraf. Sarraf ini apa lagi? Sarrafun. Sarrafun itu apa? Sarrafun adalah orang atau lembaga yang biasanya pekerjaannya atau bagiannya itu tempat Menukar uang ya? menukar uang. Jadi antara mata uang gitu ya. Tempat menukar mata uang. Sarraf. Sarraf itu sayraf itu ini kalau dulu orang kan ya, bukan lembaga. Kalau sekarang kan sudah menjadi lembaga biasanya ya. Misalnya bank seperti itu atau tempat penukaran mata uang asing gitu. Itu istilahnya sarrafun atau sayrafun. Sayrafun itu jamaknya ini sayarifu. Gitu ya, Bu ya. Sayarifu. Sayarifu itu kalau kita perhatikan wazannya faya'ilu. Sayarifu. Faya'ilu. Sama kan Ibu ya?
Ya. Fa'alaikunna. Berikutnya di sana ada wazan yang keempat yaitu fa'ailu. Fa'ailu. Misalnya apa? Misalnya sahaifu. Pakai sama Om. Pakai sama Om. Abang langsung aja. Udah, Cik. Udah. Baik. Fa'ailu, ini misalnya di sana sahaifu. Sahaifu itu jamak dari sahifah. Sahifah itu apa? Sahifah itu apa? Atau kalau zaman sekarang sahifah mungkin koran mungkin. Lembar ya. Jamaknya sahaifu. Kemudian ada lagi misalkan sahabatun jamaknya sahaibu. Sahaibu itu bentuk jamaknya. Sahabah itu apa? Sahab. Sahab itu biasanya yang putih ada di langit itu. Awan kan? Awan, betul sekali. Awan. Sahabah jamaknya sahaibu. Sahaibu. Polanya persis sama. Fa'ailu, sahaibu, fa'ailu. Ya kan ya, Bapak ya? Contoh yang lain misalkan ilaqatun jamaknya alaiqu. Alaiqu. Ilaqah itu hubungan. Ilaqatun jamaknya alaiqu. Alaiqu. Ilaqah. Alaiqu. Betul sekali. Alaiqu. Kemudian shimal tangan kiri jamaknya syamailu. Atau juga ada makna yang lain untuk shimal. Shimal syamailu. Gitu ya, Bapak ya. Alaikunna. Dan wazan terakhir yang disebutkan di sini, wazan kelima yaitu mafa'ilu. Ini disebutkannya terakhir. Ini sebenarnya biasanya penyebutan wazan ini pasangannya wazan yang pertama mafa'ilu. Misalnya apa? Mafatihu itu apa, Ibu? Jamak dari apa? Miftahun. Miftahun jamaknya jadi mafatihu. Contoh yang lain, misbahun jamaknya jadi Masabihu apa? masabihu. Ahsanti. Jadi biasanya kalau mufradnya itu hurufnya sukun itu jadi panjang ini ya, seperti di sini. Maktabun, makatibu, misbahun, masabihu. Kalau diartikan bahasa Indonesia maksudnya jamak banyak banget bagaimana ya Ustadz? Apa ya, kalau di bahasa Indonesia itu tidak ada perbedaan ya masalahnya. Antara jam'ul qillah dan jam'ul kasroh itu kan tidak ada perbedaan kan Ibu ya? Jamak tapi masih bisa terhitung gitu kan. Jam'ul qillah dan jam'ul kasroh yang jamak yang betul-betul banyak sekali. Itu kan nggak ada perbedaan dalam bahasa kita. Ya atau ya? Iya. Nggak ada perbedaan. Tapi meskipun demikian sebenarnya tidak selamanya Sirah Muntahal Jumu' ini selalu menunjukkan banyak yang tidak terhitung, itu nggak selalu demikian. Seperti maktabun memang jamaknya makatibu, kan gitu ya. Tapi memang jamak Sirah Muntahal Jumu' ini tidak bisa dibentuk jamak lagi. Jadi jamaknya tidak bisa dijamak lagi. Beberapa kata jamak itu bisa dijamak lagi. Beberapa kata jamak itu bisa dijamak lagi. Insya Allah di semester depan kita akan menjumpai dan membahas pembahasan tersebut. Itu jam'ul jam'i. Jadi jamak dari jamak ini. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk semester depan.
Sedangkan di sini sighah muntahal jumu' itu tidak bisa sudah. Jadi jamak yang mentok sudah, tidak bisa disebutkan jamaknya lagi setelah itu. Gitu ya, Bu ya? Baik. Dan yang paling penting sebenarnya di sini bukan hanya wazannya, tapi juga bahwasanya sighah muntahal jumu' itu termasuk mamnu' minas sharf. Termasuk ism yang tidak bisa ditanwin. Ya kan Ibu ya? Dulu pernah kita membahasnya di akhir semester 2. Ya atau ya? Iya. Jadi intinya sighah muntahal jumu' itu mempunyai beberapa wazn, beberapa pola, di antaranya di sini yang disebutkan di sini 5. Meskipun sebenarnya lebih dari ini, tapi kita fokus 5 ini dulu saja nggak masalah. Ada yang sebenarnya ada banyak, ada 19. Kita fokus yang 5 ini dulu saja. Dan selanjutnya sighah muntahal jumu' ini mamnu' minas sharf, tidak boleh tanwin. Kalau tidak boleh tanwin berarti juga tidak boleh kasroh. Kan gitu Ibu ya? Iya. Sampai di sini ada pertanyaan Ibu sekalian? Baik. Tidak ada pertanyaan? Di sana ada beberapa contoh nahwu masajida wa khatima wa sayarifa wa sahaifa wa masabiha. Baik. Kemudian di sini kalau tidak ada pertanyaan, kemudian di sini ada tambahan khusus terkait sighah muntahal jumu' jika diakhiri ya dan sebelumnya kasroh. Kita sebelumnya pernah membahas ism manqus, ya kan ya Ibu ya? Di awal jilid 2 semester 3. Ada ghalin di sana. Ghalin, qadin, ya kan Ibu ya? Iya. Ism manqus itu sebenarnya adalah ism yang diakhiri ya dan sebelumnya kasroh. Ya-nya boleh dihapus dan diwakili kasrotain. Ya kan Ibu ya? Iya. Aslinya al-ghali, jadi ghalin. Ini bagaimana kalau ism manqus atau sighah muntahal jumu' bentuknya itu ism manqus? Bagaimana kalau sighah muntahal jumu' itu bentuknya ism manqus, maksudnya diakhiri ya dan sebelumnya kasroh? Maka berlaku ketentuan-ketentuan pada ism manqus. Jika seperti itu, maka berlaku ketentuan ism manqus. Maksudnya berlaku ketentuan ism manqus bagaimana? Ya-nya boleh dihapus dan diwakili kasrotain pada keadaan rafa dan jar. Bingung tidak Ibu? Ulangin Ustadz. Ulang Ustadz. Jika sighah muntahal jumu' bentuknya ism manqus, bentuknya ism manqus, maksudnya diakhiri ya dan sebelumnya kasroh, diakhiri ya dan sebelumnya kasroh, maka berlaku ketentuan ism manqus. Berlaku ketentuan ism manqus. Apa ketentuan ism manqus? Ya di akhir tersebut boleh dihapus. Ya di akhir dengan syarat-syaratnya pastinya. Ya di akhir kata tersebut, di akhir sighah muntahal jumu' tersebut boleh dihapus dan diwakili kasrotain dalam keadaan rafa dan jar. Sedangkan dalam keadaan nasab maka tetap harus ditulis ya-nya dan ditandai fathah. Langsung contoh saja Ibu ya, supaya lebih jelas. Misal di sana al-amtsilah. Di sana ada 3 contoh dalam 3 keadaan. Lil wawi ma'anin katsiratun. Yariduna ba'di. Lil wawi ma'anin katsiratun. Lil Wawi ma'anin katsiratun. ما معنى هذه الجملة؟
Untuk wow yang bermakna banyak ya? Salah ya? Kan, Bukan. wow itu memiliki banyak makna. Gitu, Oh, Mas. Jangan dibalik-balik kok. Ah, wow itu memiliki banyak makna. Gitu ya. Kata ma'anin ini sebenarnya sifat muntahal jumu' ini Ibu sekalian. Jamak dari apa? makna apa? Ma'na atau ma'nan itu ya. Al-ma'na mim ain nun alif ya. Alifnya alif maksurah. Ma'nan atau ma'na al-ma'na. Baik. Ketika dirubah menjadi sighah muntahal, ketika dirubah menjadi jamak, maka dia bentuknya sighah muntahal jumu'. Aslinya kalau ditulis ya-nya tetap ya ma'ani gitu ya Bu ya. Ma'ani. Kalau ada al-ma'ani seperti kamus yang sering kita buka. Al-ma'ani. Ya kan ya Bu ya? Itu sebenarnya ada Ya. ya-nya. Tapi karena dia bentuknya ism manqus, sighah muntahal jumu' ini bentuknya ism manqus di akhir ya dan sebelumnya kasrah, maka berlaku ketentuan ism manqus. Ya-nya boleh dihapus. Al-ma'ani, ma'ani itu ya-nya dihapus dan ya-nya itu digantikan oleh kasrotain jadi ma'anin. Jadi kasrotain yang ada di sini ini bukan tanda jar kan Ibu ya? Tapi iwadun anil ya'il mahdhufah, pengganti dari ya yang dihapus. Ma'anin. Itu ya, Bu ya? Bingung tidak Ibu sekalian? Itu maksudnya ada wow yang punya apa? Gimana Ustaz? Lil wow maksudnya apa ya? Wow itu kan banyak kan namanya? Al-waw, huruf waw. Iya. Wow itu banyak maknanya, bisa sebagai harfu atfin, bisa sebagai Iya. harfu jarrin, dan kemarin kita membahas wawul hal. Iya. Itu maksudnya. Wow itu mempunyai banyak makna. Oh. Tapi kita tidak membahas wow di sini, tapi membahas ma'aninnya gitu. Oh ini maksudnya itu satu kalimat gitu ya, Ustaz? Iya, ini contoh susunan kalimat. Kamu Ini contoh susunan kalimat. Lalu di sana contoh kata ma'anin di sini. Ma'anin ini sighah muntahal jumu'. Ini jamak dari makna, ya kan Om ya? Iya. Ini sighah muntahal jumu', tapi bentuknya ism manqus, di akhir ya sebelumnya kasroh. Ya-nya itu boleh dihapus dan diwakili atau digantikan dengan kasrotain. Sudah nyambung? Saya pikir tadi tuh kaidah gitu maksudnya. Iya sih sebenarnya kaidah juga, tapi di sini nah ini bukan dalam satu kalimat gitu Ustaz. Iya. Tapi sekarang kan udah mudeng kan, Weh? Iya. Betul. Jadi kalau kita perhatikan kira-kira kata ma'anin di sini kedudukannya sebagai apa Ibu sekalian? Mubtada ya? Itu sudah ada di sana, ya Arabnya sudah ada di sana. Iya, itu dia. Ma'anin itu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufah. Jadi ma'anin ini kedudukannya sebagai mubtada. Marfu'. Loh, marfu'. Iya, marfu'. Mubtada kan pasti marfu'an nih, Bu ya? Iya. Tapi kalau di sana kasroh, ini mubtada marfu'. Pertama ini mubtada marfu'. Mubtada pasti marfu'. Tanda rafa'nya mana? Dhammatun di sini. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufah. Jadi tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah di atas ya yang dihapus. Ya-nya kan dihapus kan namanya? Aslinya kan al-ma'ani, ya atau ya? Ma'ani. Ya. Ma'ani itu muqaddarah, dhammahnya muqaddarah di atas ya. Tapi ya-nya di sini dihapus. Ini tetap tanda i'rabnya adalah dhammah yang dihapus di atas
ya yang dihapus. Anil ya il mahdhufah. Ahmad. Baik. Lalu kenapa di sana kok harokatnya kasroh? Kasrotain, Noy. Kenapa Ibu? Karena tadi menggantikan ya yang dihapus tadi bukan Ahsanti. Wat tanwin maksudnya hasrotain di sini aywadun 'anil ya'il mahdhufah adalah pengganti dari ya yang dihapus. Itu Ibu ya? Bingung tidak, Ibu sekalian? Hal min soal? Jadi ini contoh syighah muntahal jumu yang bentuknya ism manqus dalam keadaan rofa. Berikutnya di sana ada contoh syighah muntahal jumu yang bentuknya ism manqus dalam keadaan jar. Jariruna ba'di. Ishtaraitu fi nawadin thaqafiyatin. Huruf kaf Ustaz. Istaroitu. Afan, ishtaraktu fi nawadin thaqafiyatin. Ishtarak Itu fi nawadin saqaf saqafiyatin. Marratan ukhra, sekali lagi. Ishtaraktu fi nawadin thaqafiyatin. Ishtaraktu fi nawadin saqafiyatin. Ahsantunna. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Saya ishtaraktu. Ishtaraka yashtariku ma'ana ikut serta. Menjadi peserta gitu. Ishtaraktu, saya ikut serta atau telah ikut serta fi nawadin. Nawadin itu jamak dari nadin. An-nadi. Kalau nadi itu apa? Atau an-nadi. Perkumpulan ya, Boleh dikatakan perkumpulan boleh. Mas. Atau terkadang itu seperti kursus gitu, seperti kursus. Nadin. Klub. Wah, klub boleh lah. Klub atau apa? Ya klub lah. Syu'bah atau ya itulah. Ini Ya kalau di artinya apa? sini kan Apa Om? klub budaya gitu. Sakofiyah itu sakofah itu apa Om? Sakofah itu pengetahuan umum ya kan Om? Apa kalau dalam bahasa kita apa Om? Ya, Apa Om? ilmiah Ustaz. Apa? Ilmiah. Boleh ilmiah boleh. Sakofah itu ya itulah semacam pengetahuan umum terkait dengan banyak hal gitu ya. Itu sakofah. Kalau sakofi ya istilahnya dalam kita itu apa? Kalau sakofi itu mungkin intelek gitu ya. Sakofi orang yang berpengetahuan banyak gitu ya, berpengetahuan luas. Sakofiyun. Kalau sakofah itu apa Om kira-kira? Pengetahuan umum gitu Om ya? Atau ya gitulah kurang lebih seperti itu. Bingung saya menerjemahkannya. Di buku artinya saya telah bergabung dalam klub budaya gitu Ustaz. Klub budaya itu kalau dikatakan sakofi itu sebenarnya kurang pas sebenarnya kalau budaya. Tapi nggak masalah. Nawadin ini kita sebenarnya fokusnya sebenarnya pada nawadin. Nawadin ini jamak dari nadin. Nadin jamaknya nawadin. Ya,
Nggak tahu ini anak maunya sama saya terus. Ngapa-ngapain kayak gini, mau makan disuapin orang lain nggak mau. Bismillah. Baik. Nawadin itu jamak dari nadin. Jamak dari nadin. Jadi jamaknya nawadin. Ini aslinya ada ya-nya. Nawadi, atau kalau ada alnya aslinya an-nawadi. Ada ya-nya setelah dal. Tapi karena ini bentuknya ism manqus, maka berlaku ketentuan ism manqus. Boleh dihapus. Ketentuan ism manqus itu bagaimana? Boleh dihapus ya-nya. Ya-nya boleh dihapus dan digantikan atau diwakili oleh kasrotain. Jadi nawadin. Itu Ibu ya? Nawadin. Ini dalam keadaan jar. Syaroktu fi, ada fi di sana. Fi nawadin. Berarti nawadin ini ism majrur kan Ibu ya? Ya. Ya, ism majrur. Ism majrur bi fi. Jadi ism majrur karena ada fi sebelumnya. Wa alamatu jarrihi. Alamatu jarrihi apa Ibu? Fathah muqaddarah. Oh, di sana sudah tertulis. Kenapa kok tanda jarnya fathah bukan kasroh? Apalagi di sana tulisannya kasroh. Kenapa Ibu? Kenapa tanda jarnya fathah? Halo? Karena kan seharusnya ada ya itu. Ya-nya gimana? Gimana, Kan- Ustaz? Gimana? Balik tanya lagi. Ditanya balik tanya. Sebenarnya tadi kembali ke sirah muntahal jumu'. Ini kan sirah muntahal jumu' ya, yang dihapus ya-nya. Sirah muntahal jumu' itu termasuk ism mamnu' minas sarf atau ism ghairu munsharif. Ya atau ya? Iya. Ya. Ism ghairu munsharif atau mamnu' minas sarf itu kan tidak boleh dikasroh. Iya. Ya. Kalau majrur tanda jarnya apa? Fathah. 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 Itulah mengapa di sini majrur wa alamatu jarrihi fathah. Gitu ya Bapak ya? Karena di sini adalah sirah muntahal jumu' yang mamnu' minas sarf. Bingung tidak Ibu? Bingung. Nampaknya. Kalau dari tahu nggak bingung lagi. Ada Kalau yang ism bertanya? Nah, Kalau Bagaimana? ism manqus, Kalau kalau ism ism manqus? manqus, yang biasa itu tetap kasrah muqaddarah ya Ustaz. Naam, kalau yang biasa tetap kasrah muqaddarah. Ghalin dan qadin. Dhahabtu ma'a qadin gitu. Dhahabtu ila qadin. Ila itu harful jar, qadin itu ism majrur wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufah. Ini karena termasuk mamnu gitu ya Ustaz. Betul. Karena ini termasuk mamnu' minas sarf, nggak boleh tanwin, nggak boleh tanwin juga berarti nggak boleh kasrah kan gitu ya. Nawadi. Ya. Maka tanda jarnya adalah fathah. Gitu ya. Sedangkan di sini nawadin ini tanda jarnya alamatu jarhi fathatun muqaddarah 'alal ya'il mahdhufah, pada ya yang dihapus. Gitu ya. Aslinya kan tadi ada ya-nya, tapi dihapus jadi nawadin. Kemudian kasrotainnya ini adalah aywadun 'anil ya'il mahdhufah, sebagai pengganti dari ya yang dihapus. Gitu ya, Bapak ya? Hal min soal, Anda pertanyaan ya, Ibu? Bingung tidak? Halo? Insya Allah enggak Ustaz. Baik. Kita coba lanjutkan dulu pada contoh yang terakhir. Tadi kan kita katakan ism manqus itu ya-nya boleh dihapus hanya dalam keadaan rofa' dan jar saja. Kalau mansub bagaimana? Kalau dalam keadaan nasab bagaimana? Contoh di sana. Karirna ba'di. Aishtu layaliya sa'idatan. Aishtu layaliya sa'idatan. Tidak. Marratan ukhra. Aishtu layaliya sa'idatan. Aishtu layaliya sa'idatan.
ما معنى هذه الجملة؟ Om Fikri kan ada terjemahnya, Om. ما معنى؟ عشت ليالي سعيدة. عشت dari عاش يعيش hidup maknanya. Saya hidup ya. Layalia itu jamak dari lailah kan Ibu ya? Lailah. Kemudian sa'idah itu na'atunnya, sa'idah bahagia. Berarti maknanya apa Ibu? Kalau di buku Aishtu layalin, maknanya saya telah menjalani malam-malam yang penuh kebahagiaan. Wis. Masya Allah, Masya Allah. Mbak Ana ini Ustazah, Ustaz. Aishtu layali sa'idatan, saya telah menjalani malam-malam yang indah, gitu ya. Masya Allah. Aishtu layali sa'idatan. Layalia ini bentuk jamak dari Lailah. Lailah, bukan Laila. Di sini ada Mbak Eka Laila. Lailatun. Lailah itu malam kan Ibu ya? Iya. Malam. Kemudian di sini layali itu adalah bentuk jamaknya. Layali itu bentuk jamaknya. Dia termasuk ism manqus kan Ibu ya? Di akhir ya dan sebelumnya kasroh. Layali ya atau ya? Iya. Layali itu ism manqus. Sebenarnya kalau dalam keadaan rofa dan dalam keadaan jar, ya-nya itu boleh dihapus. Jadi layalin. Tapi di sini tidak boleh dihapus. Kenapa? Karena dalam keadaan nasab. Gitu Ibu ya? Bingung tidak maksudnya? Ism manqus itu ya-nya boleh dihapus hanya dalam keadaan rofa dan jar saja kan Ibu ya? Iya. Sedangkan dalam keadaan nasab, ya-nya tidak boleh dihapus. Seperti di sini layalia. Kenapa? Di sini kedudukannya sebagai apa layalia di sini, Ibu? Maf'ul. Masa maf'ul. Ishtu. Memang hidup itu butuh objek. Masalah ya. Oh, zorof Zarf, ahsan. Zarf zaman. Ishtu layalia sa'idatan. Gitu Ibu ya? Zarf itu kan mansub kan Ibu ya? Mansub atau mansub? Mansub. Zarf mansub. Terus di sana mansub tandanya fathah. Tapi di sana i'rabnya maf'ulun bihi ya. Wah, di sini aishtu hidup itu atau asya ya'ishu itu lazim atau muta'addi kira-kira? Ini Ibu udah sampai lazim muta'addi belum? Butuh objek tidak hidup itu? Tidak. Enggak, seharusnya enggak. Asya ya'ishu. Kalau biasanya kalau dalam bahasa kita tidak butuh objek, di dalam bahasa Arab juga enggak butuh maf'ulun bihi. Makanya kalau di sini seharusnya layali dan wajarnya biasanya malam itu kalau mansub memang sebagai dzarf. Kalau saya mengira di sini harusnya dzarf. Gitu ya, Bu ya? Jadi dzarf mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahirah. Fathatun zahiratun ala akhirih. Begitu Ibu ya? Wadih? Sampai di sini hal min soal Ibu sekalian. Jadi tentang sirah mutahal jumu'. Sirah mutahal jumu' itu biasanya menunjukkan jam'ul kathrah, jamak yang sangat banyak dan tidak bisa dirubah menjadi jamak lagi. Jamak ini sudah jamak yang mentok, tidak bisa disebutkan jamaknya lagi. Dan dia mempunyai beberapa wazn atau pola. Di antara polanya ada 5 yang disebutkan di sini, meskipun masih banyak lagi yang lain, totalnya semuanya ada 19 pola. Tapi ini 5 ini udah mewakili intinya di sini. Ada mafa'ilu, fawa'ilu, faya'ilu, dan fa'ailu, dan mafa'ilu. Dan sirah muntahal jumu' termasuk ism mamnu' minas sarf atau ghairu munsharif.
Dan kalau surah Muntahal Jumu' bentuknya adalah bentuk ism manqus, maka berlaku ketentuan ism manqus. Ya-nya boleh dihapus dalam keadaan rafa' dan jar dan digantikan atau diwakili kasrotain. Gitu ya, Ibu ya? Hal min soal, Anda pertanyaan Ibu sekalian? Afwan Ustadz, Silakan. saya boleh minta tolong kasih contoh yang jamak bisa dijamakan Ustadz biar nggak penasaran gitu. Contoh satu Siap. aja Ustadz. Contoh satu saja. Iya, kalau tidak keberatan. Tariq itu jamaknya apa, Om? Tariqun jamaknya turuqun, ya kan Ibu ya? Halo? Torik jalan bukan ya Ustadz? Apa sih Ustadz? Iya, tariq jalan. Oh, jalan. Tariq itu jamaknya apa? Turun. Tariqun jamaknya apa, Om? Bentar Ustadz lagi nyari. Tariqun itu jamaknya turuqun. Turuqun. Bukan ya. Turuqun itu bisa dijamak lagi jadi taraiqu. Tapi artinya sama apa enggak Ustadz? Ya, jamak dari jamak itu berarti lebih banyak dari jamak kan, Om ya? Gitu, ada tingkatannya ya. Betul. Yadun misalnya juga demikian. Yadun jamaknya apa? Aidin. Yadun jamaknya aidin. Bisa dijamak lagi jadi ayadin. Baik Ustadz, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan katsiran. Ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Layu Jat? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita berpindah ke kitab Ibu ya, ke kitab Durusulullah. Kita coba baca, masih ada sisa kurang lebih 15 menit. Kita coba muka ad-darsus tsani minal mujallad ats-tsalits. Kita coba buka Ibu, hal fatahtunna? Fatahna. Santun. Di sana ada hiwar Ibu sekalian. Dan hiwarnya lumayan panjang. Kita baca dulu bisa kita malam hari ini. Di sana ada hiwar antara al-mudarris apa nom ini ribut ini Om. Jadi perebutan kekuasaan. Perang dunia ketiga. Anak kecil di mana aja ribut Kak Ustadz. Apa ini ribut? Tapi ini ganggu belajar ini. Enggak Ustadz. Maklum Ustadz. Udah kebal anak kecil Ustadz. Dengan Faisal. Yusuf. Baik. Di sana ada percakapan antara al-mudarris dengan beberapa siswanya. Ada beberapa, di antaranya Faisalun, Muawiyatu, dan kita akan lihat nanti percakapan di antara mereka itu tentang apa. Ini ada Ayyub, Yunus, Ya. Abdullah. Panjang sekali nama, ada 3 halaman. 3 halaman tentang hiwar saja. Mas Yusuf berbantu.
Tayyib. Kita coba baca Ibu ya. Sudah dibuka Ya. semuanya Ibu? Dah. Sudah. Ka'adatina ana aqra'u wa antunna tukarrirna. Saya baca Ibu mengikuti. Dimulai dari Al-Mudarris bertanya kepada para siswa. Aina Hamidun? Aina. Hamidun. Faisal menjawab, sayati ba'da qalilin insyaallah. Saya tiba Sayati qalilin. Insyaallah. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Sayati ba'da qalilin insyaallah. Dia akan datang sebentar lagi insya Allah. Dia akan datang sebentar lagi insyaallah, atau sebentar lagi dia akan datang insyaallah, gitu ya. Kalau dalam bahasa kita. Nastamir. Ra'aituhu wa huwa yadkhulul hammama. Ra'aituhu wa huwa yadkhulul hammam. Santuna. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Saya Mana? Melihatnya dia masuk ke dalam kamar mandi. Saya melihatnya, wa-nya di sini diartikan apa? Ketika. Ketika, ahsantuna, ketika dia masuk kamar mandi. Saya melihatnya ketika dia masuk kamar mandi. Berarti waw di sini wawul ataf atau wawul qasam? Wawul hal. Wawul hal, Ibu ya. Wawul hal. Jadi bukan diartikan dan atau demi. Yang kita artikan tadi ketika. Alhamdulillah. Wawul hal. Lalu setelah waw di sini kalau kita perhatikan huwa, di sana ada huwa yadkhulul hammama. Berarti ini jumlah ismiyah kan Ibu ya? Ya. Jumlah ismiyah huwa di sana sebagai mubtada. Kemudian yadkhulul hammama ini jumlah fi'liyah sebagai khabar. Jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar di sini mempunyai kedudukan tidak? Masih ingat Ibu sekalian? Kalau setelah wawul hal, rangkaian jumlah setelah wawul hal itu sebagai apa? Dalam keadaan apa? Tidak punya kedudukan. Bagaimana? Sebagai? Jadi al-jumlah, ini setelah wawul hal itu, di sini ada jumlah ismiyah kan Ibu ya? Wal jumlah al-ismiyah fi mahalli nasbin hal. Dalam keadaan nasab sebagai hal. Masih ingat Ibu sekalian? Ya. Ya. Jadi rangkaian setelah wawul hal itu dalam keadaan nasab sebagai hal. Gitu Ibu ya? Hal itu selalu mansub. Nastamir. Karena ba'di. Wa aina Hamzatu? Wa aina Hamzatu? Hamzatu, masih ingat Ibu sekalian? Hamzatu, kenapa di sini tidak tanwin? Mamnu'in as-sarf karena satu sebab atau dua sebab? Dua sebab. Dua sebab. Sebab apa? Sebab. Al-alamiyah wa ta'nis. Ya. Al-alamiyah wa ta'nis. Al-alam mu'annas, mu'annas secara lafaz. Meskipun secara makna ini mudzakkar, Hamzah ini mudzakkar tapi secara lafaz mu'annas. Astaghfirullahaladzim. Gitu ya, Bu ya? Nastamir. Kemudian Faisal kembali menjawab. Kharaja minal fasli wa huwa yahmilu kutubahu. Kharaja minal fasli wa huwa yahmilu kutubahu. Santuna. Kharaja minal fasli wa huwa yahmilu kutubahu. Ma makna hadhihi al-jumlah? Dia keluar dari kelas ketika membawa bukunya. Bukan ketika. Sambil. Sambil ya? Sambil. Dia keluar dari kelas dengan membawa bukunya. Benar. Jadi ini menjelaskan keadaan, kondisi kan, ketika dia keluar itu bagaimana? Ya atau ya? Iya. Dia keluar kelas dengan membawa buku-bukunya. Berarti waw di sini wawul ataf atau wawul qasam? Wawul hal. Wawul hal juga. Jadi wawul hal kemarin bisa kita artikan ketika atau sedangkan atau dengan, ya kan Ibu ya? Iya. Yang penting dia menunjukkan kondisi ketika terjadi fi'lun sebelumnya. Jadi kharaja itu kondisinya ketika terjadi kharaja itu
wa huwa yahmilu kutubahu. Gitu Ibu ya. Dan di sana jumlah wa huwa yahmilu kutubahu fi mahalli nasbin halun, dalam keadaan nasab sebagai hal. Gitu Ibu ya. Enggak bingung namanya? Iya. Sallallahu murakunna. Nastamir karena ba'di. Adhunnu annahu raja'a ila al-mahja'i. أظن أنه رجع إلى المهجع. mahja'i. Apa makna? Saya mengira bahwasanya dia Bahwasanya dia kembali dari atau kembali ke? kembali ke ke asrama ya. kembali ke Ahsantunna. Saya kira dia pulang ke asrama. Gitu ya. Ke kos. Tapi mahja bukan kos-kosan dong. Karena nggak bayar asrama berarti. Di sana semuanya asrama. Alhamdulillah. Nggak kayak di Libya. Libya asramanya terbatas. Jadi terpaksa harus pencar-pencar kemana-mana mahasiswanya. Dan banyak yang tinggal jauh dari kampus akhirnya. Karena ya cari sambilan gitu. Di Libya biasanya gitu. Nah, asramanya diprioritaskan untuk tulabu minah yang non Indonesia. Dari Cina, dari ya sekitar Asia Tenggara dan Afrika lah kebanyakan. Ada juga yang Eropa dikit. Australia juga ada biasanya. Baik, kita lanjutkan. Di sana Muawiyah menimpali. Tadi kan Faisal mengatakan kharaja minal fasli wa huwa yahmilu kutubahu. Adunnu annahu raja'a minal mahja'i. Kemudian Muawiyah menimpali karena ba'di ra'aituhu wa huwa yadkhulul mustawsafa. رأيته وهو يدخل المستوصف لعله مريض. ما معنى هذه الجملة؟ رأيته وهو يدخل المستوصف لعله مريض. Saya melihatnya ketika dia masuk ke apotek. Apotek bukan ya? Apotek apa klinik? Klinik. Klinik. Kalau apotek apa Om? Soidaliyah kan ya? Soidaliyah. Soidaliyah. Kalau mustawsaf ini klinik. Klinik itu kan kecil loh kan? Mustawsaf. Kalau klinik kecantik. Kalau mustawsaf klinik itu kan kecil. Kalau besar mustashfa. Klinik kecantik. Kecantik. Sakit jerawat. Oh, sakit jerawat. Sakit kulit jerawat. Ra'aituhu wa huwa yadkhulu al-mustawsafa. Saya melihatnya ketika dia masuk klinik gitu ya. Ini ketika kita artikan ketika kan di sini wawunya bukan wawul ataf, bukan artinya dan tapi wawul hal. Ya kan Ibu ya? Ya. Sedangkan jumlah huwa yadkhulul mustawsafa ini fi mahalli nasbin halun. Berikutnya di sana la'allahu marid, apa makna? Semoga dia tidak sakit. Wah. Sepertinya dia sakit. Apa sepertinya dia sakit ya? Sepertinya dia sakit. Coba, kemarin la'alla itu kan ada dua makna. Iya, mendoakan ada yang harapan, ada yang khawatiran. Iya. Ini ada taroji, ada isfaq ya kan namanya? Iya. Nah, ini maknanya taroji atau isfaq, ini mendoakan, berharap atau khawatir. Khawatir. Oh, masa ya tega banget ya. Semoga dia sakit. Nggak, ini maknanya semoga isfaq. Dia tidak sakit. Nggak ada tidaknya, nggak ada kata tidak. Nggak ada nafinya ya. Jadi di sini la'allahu marid, saya khawatir dia sakit gitu ya. Iya. Semoga dia sakit, jahat sekali gitu. Nanti ada sayanya Ustaz. Alhamdulillah. Nastamir, di sana al-mudarris menimpali lagi. Syafahullahu. Apa makna syafahullahu?
Semoga Allah Semoga Allah menyembuhkannya. menyembuhkannya. Semoga Allah menyembuhkannya. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Syafahullahu. Kata syafa yashfi. Syafa di sini. Syafa ini fi'lun madhi atau mudhari'? Madhi. Secara lafaz dia madhi, ya atau ya? Ya. Syafa. Syafa. Tapi karena di sini digunakan sebagai doa, maka secara makna dia mustaqbal, akan datang. Ya, ya atau ya? Iya. Naam, yang kita pelajari kemarin. Fi'lun madhi yang digunakan untuk doa itu maknanya untuk yang akan datang meskipun lafadznya madhi. Syafahullahu. Kemudian Al-Mudarris bertanya, "Mata raja'tum min Makkah ya ikhwanu?" Mata raja'tum min Makkah ya ikhwanu. Marratan ukhra. Mata raja'tum min Makkah ya ikhwanu? Mata raja'tum min Makkah ya ikhwanu. ما معنى هذه الجملة؟ Kapan kalian pulang dari kota apa Mekah? Ya ikhwan. Dari Mekah ya. Ya dari Mekah, ya kota Mekah itu. Mekah kan kota. Ya kirain Madinah kan, Madinah kan kota gitu saat artinya ya. Tapi kalau di ada al Madinah tuh, lalu kemudian tidak ada qarinah yang lain, tidak ada tanda-tanda kalau dia menunjukkan kota maknanya. Kalau disebutkan al Madinah tuh, itu maksudnya adalah kota Madinah. Oh gitu. Tapi kalau Makkah itu kan memang tidak ada al-nya, ya kan Ibu ya? Iya. Iya. Ya. Dan Makkah hanya ada satu, insya Allah kan gitu. Makkah hanya ada satu. Mata raja'tum min Makkah ya ikhwanu? Kenapa di sini Al-Mudarris bertanya seperti ini? Ini kan kitab ini itu untuk dipelajari di Universitas Islam Madinah. Jadi mahasiswa-mahasiswa Madinah. Dan biasanya mahasiswa Saudi secara umum, mahasiswa Saudi itu biasanya itu mempunyai jatah umroh atau haji setiap tahunnya. Atau ada gilirannya, biasanya seperti itu. Kalau haji biasanya ada gilirannya. Ada jadwal kapan ini mahasiswa angkatan ini berhaji. Kalau umroh itu setiap kali libur bisa saja umroh. Gitu kan. Makanya di sana, kenapa kalau di sana tanya kapan kalian pulang dari Mekah? Karena posisi di sini kelas ini berada di Madinah, gitu ya Bu ya? Baik. Kemudian Faisal menjawab, "Raja'na masa'a amsi." Raja'na masa'a amsi. Ma ma'na raja'na masa'a amsi? Kami Kami pulang sore kemarin ya. kemarin sore. Kemarin sore. Kemarin sore. Ya, gitulah. Kemarin sore kemarin. Ya sama. Kami telah pulang kemarin sore gitu ya. Masa'a amsi. Masa'a sebagai zarf mansub wa huwa mudhaf. Sedangkan amsi itu mudhafun ilaih. Afan. Di sini sebenarnya mabni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Amsi. Nastamir. Enggak apa-apa. Nastamir. Kharajna min Makkah wasyamsu tatlu'u. Kharajna min Makkah wasyamsu tatlu'u. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Kami keluar dari Mekah ketika matahari tala'a yatlu'u mana? Ma ma'na? Ibu-ibu mungkin dulu pernah mendengar tala'al badru 'alaina. Tala'a itu terbit gitu ya. Terbit. Baik. Kharajna min Makkah wa syamsu tatlu'u, kami keluar dari Mekah, keluar dari kota Mekah. Apa Om? Ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit. Jadi di sana maknanya ketika, karena di sini wawul hal kan Ibu ya? Iya. Wawul hal. Maknanya ketika. Jadi menceritakan kondisi pada saat fi'lun kharaja ini
berlangsung. Kharajna min Makkah wasyamsu tatlu'u. Kami keluar dari kota Makkah pada saat matahari terbit. Sedangkan jumlah asyamsu tatlu'u ini jumlah ismiyah fi mahalli nasbin sebagai halun. Ahsantun. Allahu. Nastamir. Wa wasalna tayyibata wan nasu yakhrujuna minal masjidin nabawiyyi ba'da salati dhuhri. Terlalu panjang tidak Ibu? Ya. Satu kalimat ini Ustaz. Nah, iya ini satu susunan kalimat. Kita coba kita penggal. Wa wasalna tayyibata Wa wasalna Wawasalna tayyibata wan nasu yakhrujuna minal masjidin nabawiyyi wan nasu yakhrujuna minal masjidin nabawiyyi ba'da salati dhuhri. ba'da salati dhuhri. ما معنى هذه الجملة؟ Wawasalna dan ya. Ini namanya dan, betul. Wawasolna, ini maknanya dan. Dan kami sampai. Kami tayyibata apa? Ibu, mungkin kita terlalu, mungkin kita tayyibata. Mungkin kita selama ini terlalu familiar dengan satu nama dan tidak tahu nama-nama yang lain. Jadi terkadang sesuatu itu kan mempunyai lebih dari satu nama, Ibu ya? Iya. Seperti Al-Quran dan surat-surat di dalamnya itu mempunyai lebih dari satu nama. Kemudian Nabi Muhammad juga mempunyai lebih dari satu sebutan. Kemudian Allah juga mempunyai banyak nama. Di antaranya yang wajib kita ketahui 99 itu yang diberitahukan kepada kita dan masih banyak yang lain. Dan biasanya sesuatu kalau mempunyai lebih dari satu nama itu menunjukkan dia mempunyai keutamaan yang besar, keutamaannya besar. Thayyibah itu betul sekali, ahsan. Thayyibah itu adalah nama lain dari kota Madinah. Betul Ibu ya? Thayyibah itu nama lain dari kota Madinah. Makanya di sana ada dua universitas di Madinah itu Ibu sekalian. Yang satu Al-Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah. Itu yang biasanya banyak orang Indonesia kalau kuliah di sana itu di Madinah. Karena Universitas Islam Madinah ini memang sejak didirikan itu khusus untuk orang non-Saudi. Makanya jadi Universitas Islam Madinah itu memang untuk non-Saudi. Makanya kebanyakan orang Indonesia kuliahnya di sana. Dan sedikit sekali orang Saudi yang kuliah di sana. Dan muqarraratnya juga berbeda. Jadi kitab-kitab yang dipelajari pun juga kebanyakan itu berbeda dengan universitas-universitas lain yang asli untuk orang Saudi. Biasanya lebih diringankan. Dan ada universitas yang lain di sana yaitu Universitas At-Thayyibah. Jami'atut Thayyibah. Jami'atut Thayyibah. Thayyibah ini diambil dari nama kota Madinah ya. Jami'atut Thayyibah. Universitas Thayyibah. Ini juga universitas yang bagus, banyak ulama di sana. Hanya saja susah orang Indonesia masuk ke sana, daftar ke sana itu susah sekali. Bahkan kalau alumni Madinah mau ngelanjutin ke alumni Universitas Islam Madinah mau ngelanjutin S2 di Universitas Thayyibah itu kayaknya sampai sekarang belum ada yang bisa diterima. Tapi ada dari Indonesia langsung S2 di sana ada. Daftarnya online itu. Tapi bisa dihitung jari. Mahasiswa Indonesia yang kuliah di Universitas Thayyibah. Tapi bagus Universitas Thayyibah.
Di antaranya Syekh Amir Bahjat ngajar di sana. Khusus S2, Ustaz. Enggak, ada S1-nya juga. Oh. Ada S1-nya juga. Tapi memang sedikit sekali menerima sebenarnya seperti hampir mirip seperti universitas-universitas lain. Jadi sedikit sekali menerima mahasiswa non Saudi. Kalau Universitas Islam Madinah kan memang diperuntukkan untuk non Saudi kan itu kan dari semenjak awal. Tapi kalau misalnya bisa sih sebenarnya kalau ibu-ibu misalkan nanti berharap nanti anak-anak bisa kuliah di Saudi itu nggak harus di Madinah. Universitas lain masih banyak. Dan secara kualitas itu justru malah universitas lain itu pengajarnya dan kitab-kitabnya itu lebih bagus lah insya Allah. Gitu ya, Bu? Khusus laki-laki ya, Ustaz? Ada yang perempuan nggak sih? Mbak Ana mau kuliah di Madinah. Ya Anak-anaknya kan perempuan semua. Oh, anak. Oh, anaknya nggak ada yang laki, gimana sih? Biasanya Hanya kalau di satu Saudi, lagi. katanya satu lagi. Biasanya kalau di Saudi, kalau akhwat itu disyaratkan harus ada mahram. Harus ada mahram. Nah, jadi nanti nikah dulu gitu. Betul. Mereka ada ngurus anak ya? Nggak jadi sekolah deh. Atau ke Mesir juga boleh, nggak masalah. Yang penting bisa jaga diri. Di Mesir juga kalau yang penting bisa milih lingkungan yang baik, kemudian jurusannya juga baik dan rajin, insya Allah jadi insya Allah. Wasalna thayyibata wan nasu. Di sana maknanya apa? Kami telah sampai di kota Madinah. Wan nasu yakhrujuna minal Masjidin Nabawi. Ketika para manusia. Ketika para manusia. Orang-orang. Ketika orang-orang keluar dari Masjid Nabawi setelah sholat zuhur. Ahsantun. Ketika orang-orang keluar dari Masjid Nabawi setelah sholat zuhur. Jadi ini pada wawasolna di awal di sana dan wan nasu ini dua wa yang berbeda ya Bu ya. Yang pertama wawul ataf atau wawul ibtida lah boleh ya. Dan yang kedua di sana wawul hal untuk menunjukkan kondisi atau keadaan. Sampai di sini hal min soal ibu-ibu sekalian, ada pertanyaan? Tidak ada. Kita coba lanjutkan dua baris ini dulu, yang pendek sebelum kita tutup. Al-Mudarris menjawab atau mendoakan mereka yang sepulangnya dari Makkah. Sepulang dari umrah, kita tahu di sini setelah umrah dari doanya dia. Taqabbalallahu umratakum. Taqabbalallahu umratakum. Marratan ukhra, taqabbalallahu umratakum. Taqabbalallahu umratakum. Apa makna taqabbalallahu umratakum? Semoga Allah menerima umrah kalian. Semoga Allah menerima umrah kalian. Di sana taqabbala, kata taqabbala ini fi'lun madhi. Digunakan sebagai doa, ya kan Ibu ya? Meskipun secara lafadz madhi kalau digunakan sebagai doa seperti ini maka secara makna untuk mustaqbal yang akan datang. Lalu di sana at-tullab menjawabnya amin. Amin. Amin itu termasuk jenis kata apa Ibu sekalian? Ismul fi'li apa? Ismul fi'lil amri. Ahsanti. Amin itu termasuk ismul fi'lil amr. Maknanya apa? Maknanya kabulkanlah. Apa? Maknanya istajib. Permintaan. Istajib, kabulkanlah gitu ya. Jadi amin itu termasuk ismul fi'lil amr. Ism ya, tapi secara makna dia bermakna fi'il. Dan dia mabni 'ala sukun, selalu seperti ini. Amin maknanya istajib, kabulkanlah. Baik, sampai di sini. Hal min soal Ibu sekalian, ada pertanyaan? Insyaallah. Jadi kalau Naam. Kalau wawul ataf itu nggak mungkin di awal ya, Ustaz? Wawul ataf. Kan
Nah, wawul ataf itu kan awal hal maksudnya. oh, wawul hal, betul. Iya. Wawul hal itu ya dia menunjukkan hal itu nggak mungkin disebutkan di awal ya kan, Pak? Iya. Hal itu biasanya di akhir dan mansub kan biasanya seperti itu. Wawul hal maka juga demikian. Ya mungkin di awal. Insya Allah ini sisa hiwar dan tamarin kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang hari Ahad. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ini hiwarnya panjang. Ada pertanyaan lagi Ibu-ibu sekalian sebelum kita tutup? Kalau tidak ada pertanyaan, nakhtim huna. Kita tutup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini atau malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari anak keturunan kita generasi ulama. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan.